Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Minyak angin ambilkan. Kejepit di dekat kitab tuh. Dekat sini di luar, dekat TV. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Wa ba'd. Babana billah, dhuyubna a'izza, para penggemar pengajian tafakuh majelis zikir yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan dengan kemuliaan iman dan yakin dan juga dengan kemuliaan majelis-majelis ilmu dan zikir dan juga dengan kemuliaan amal ibadah, amalan yang kita laksanakan akan senantiasa selalu mendapatkan kemuliaan. Dari hari ke hari kita semakin mulia, dari hari ke hari siap kita semakin mahbub, semakin dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh, semakin sehari semakin dekat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Hababana fillah, diyubanan aiza, kajian kita pada petang hari ini sampai kepada Kitabul Qiraat, Fadail tentang Al-Quran sudah selesai kita pelajari bersama, dan juga Fadail surah-surah tertentu juga sudah kita ikuti bersama. Tiba saatnya dengan kita mempelajari qiraat yang warid daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, babun fi Fatihatil Kitab, diwat daripada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya Nabi kita menghentikan bacaan beliau membaca Al-Quran per ayat seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Summa yaqib, kemudian Nabi kita berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Summa yaqib, kemudian berhenti. Wa kana yaqra'uha maliki yaumiddin. Nah, ini qiraah. Jadi boleh dibaca dengan maliki dan juga boleh dibaca dengan maliki. Maliki tidak pakai alif, tidak ada mad, dibaca dengan maliki dengan alif itu juga dengan mad. Kedua-duanya dibolehkan. Suratul Fatihah yang juga disebut dengan Ummu Al-Quran, disebut juga dengan As-Sab'u Al-Mathani, juga disebut dengan As-Salah. Dalam sebuah riwayat, qasamtu salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku telah membahagikan salat. Maksud salat di situ adalah suratul Fatihah antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku segala permintaan yang dia inginkan. Jadi di saat dengan kita membaca surat Al-Fatihah,
kita sudah ada garansi, sudah ada jaminan daripada Allah Jalla Jalaluh dalam sebuah hadis qudsi ini yang dengan permintaan kita akan dikabulkan. Oke, kita mulai daripada yang pertama. Apabila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim, asna adaya abdi, hambaku telah memujiku. Tadi hamadani, menyanjung. Asna, memuji. Maliki yaumiddin, Allah sahut, ana maliku yaumiddin, aku adalah yang berkuasa, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Allah berfirman, Hada baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ini adalah antara aku dengan hambaku dan hambaku segala permintaan yang dia mohon. Li abdi masa'al, apa yang dia mohon. Riwayat, pada saat ketika dengan kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, minkal ibadatu wa minnil aunu. Aku yang menolong dan kau yang beribadah. Tetap yang beribadah itu adalah hamba, sementara yang memberikan pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga yang pertama itu lillah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ini tiga pertama, lillahi jalla jalaluh. Sempadan berbatas antara kita dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selepas kita membaca nasta'in, Allah berfirman, wali abdi masal, untuk hambaku apa yang dia mohon. Apa yang dia mohon di situ? Coba renung. Ini mungkin satu penghayatan, pengamatan baru dalam pengajian kita. Wali abdi, dan untuk hambaku masa'al, apa saja yang dia pohon, apa saja yang dia minta. Ma adalah isim mausul, ada di sa'ala, sesuatu yang dia minta. Pasti dan pasti sesuatu yang dia minta, jangankan untuk kita semuanya, secara individu pun permintaan kita itu tidak dapat dihitung dengan angka. Banyak sungguh yang kita mohon. Kita tidak memohon secara terang-terangan, karena kita kadang-kadang memohon kepada Allah pada waktu kita perlu sahaja, pada waktu kita berhajat, atau pada waktu dengan anugerah nikmat yang Allah berikan itu terjejas dengan kita. Kita akan meminta agar tumbuh tanaman yang kita tanam pada waktu kita bercocok tanam. Kita meminta agar dengan binatang ternak kita itu dengan ayam yang menurunkan tidak kurang daripada 13 katkut, 13 anak daripada telur yang menetas. Kita berdoa agar hidup ke semuanya. Kita berdoa agar kita berhasil dalam bisnis karena kita sudah terpapit dalam dunia bisnis. Kita berdoa agar tangan kita sembuh karena tangan kita sakit. Kita berdoa agar kulit kita boleh kembali karena kulit kita sakit. Kita berdoa agar kita punya ingatan yang kuat karena kita merasa lemah daya ingatan. Kita berdoa agar kita selera makan dan juga waktu kita terjaga dengan baik karena itu problem yang sedang kita hadapi. Begitu. Tapi pada waktu nikmat yang Allah berikan ternyata stabil, tetap kita nikmati, tetap kita rasakan. Pada saat ketika itu kita lupa dengan sekian nikmat yang diberi dan juga lupa dengan kita bersyukur, dan dengan kita tidak akan berdoa agar dikekalkan nikmat an-nadhar, nikmat asyam, al-basar dan lain sebagainya, kecuali kalau pada itu terjejaskan ada sebarang gangguan yang mengganggu kesehatan kita. Wali abdi masa'al, untuk hambaku apa saja yang dia mohon. Kalau seperti itu, kena mengingat betapa banyaknya permintaan-permintaan yang kita minta, betapa banyaknya harapan-harapan yang kita harapkan, berapa banyaknya yang kita targetkan, yang kita tamatkan, yang kita inginkan, yang kita cadangkan, yang kita rancangkan. Dan juga pada masa yang sama, ini tidak hanya di dunia saja, tapi juga sampai kepada alam akhirat. Maka pada waktu Allah berfirman wali abdi masa'al, kemudian Allah tidak memberikan peluang kepada kita untuk kita meminta apa saja yang kita nas'al, apa saja yang bakalan akan kita mohon.
Allah tak bagi peluang kepada kita untuk kita meminta pada saat ketika itu. Justru dengan kita dipandu dengan beberapa permintaan. Yang pertama, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Kedua, bukan jalan yang telah kau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan juga jalannya orang-orang Nasrani. 4 permintaan yang kita mohon. Tapi daripada 4 tadi itu, 3 yang terakhir itu tidak lebih daripada kriteria. Kriteria jalan yang lurus yang kita harapkan itu adalah jalan yang kau berikan kepada orang-orang yang terpetunjuk di kalangan para nabi-nabi dan rasul. Kriteria yang kedua, bukan ala orang Yahudi. Jangan cakap bukan ala orang Yahudi, tapi ikut gaya Yahudi dalam kehidupannya. Bukan juga jalannya orang Nasrani yang kau sesatkan. Jangan cakap macam tu, merepek tapi tidak mengerti, tidak paham apa yang kita ucapkan. Tapi ternyata kita mengikuti gaya hidup mereka yang seperti kehidupan kita sekarang. Ini ternyata dengan kita macam merepek saja dengan percakapan kita. Cakap macam tu di depan Allah Jalla Jalaluh, minta macam tu. Tapi ternyata yang kita mohon lain dengan apa yang kita lakukan. Kita melakukan perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Perkara yang dengan begitu suruh kita merdeka daripada terbelenggu dengan budaya barat. Terbelenggu dengan budaya kafir. Daripada berbagai aspek apa saja. Khususnya dalam bentuk makanan yang dimakan, minuman yang diminum, jenis-jenis yang kita konsumsi yang masuk ke dalam perut. Sebab kenapa? Sebab itu besar pengaruhnya kepada rentak gerak anggota tubuh kita pada waktu kita bergerak untuk ubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi pada non-muslim, daripada non-muslim, pakaian itu masih pada anggota. Kendaan kita kendai. Tempat kediaman kita tempati. Peralatan komunikasi kita gunakan. Tapi daripada jenis yang masuk ke dalam tubuh, mungkin yang kita makan, mungkin yang kita minum, mungkin yang kita cucukkan. Di sini hikmat dan rahasia yang dengan kita takkid permintaan kita tadi itu, di mana dengan kita memohon jalan yang lurus, jalan yang akan membawa aku kepada keridhaan-Mu ya Allah. Bukan jalan orang Yahudi dan Nasrani, jalan yang kau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul alaihimussalam. Jadi ahbabana fillah, kalau seperti itu permintaan yang kita mohon, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, berarti jalan yang lurus tadi itu umum. Berarti mencakupi segala keperluan hidup. Maknanya kalau Allah berfirman, wali abdi masa'al, untuk hambaku segala permintaan. Artinya kalau kau meminta hidayah kepada Allah Jalla Jalaluh, kalau kita meminta Allahumma shalli ala sayyidina Ahmad, kalau kita meminta petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala, itu berarti jalan yang lurus itu akan mentahsilkan, kita akan menghasilkan kepada kita segala hajat dan juga segala keperluan yang kita perlukan. Jalan yang lurus dengan perobatannya, jalan yang lurus dengan pakaiannya, jalan yang lurus dengan pergaulannya, jalan yang lurus dengan makanannya, jalan yang lurus dengan minumannya, jalan yang lurus dengan pakaiannya, jalan yang lurus dengan perhiasannya, jalan yang lurus dalam pergaulannya, jalan yang lurus dengan pikirannya, jalan yang lurus dengan rencananya, jalan yang lurus dengan ibadahnya, jalan yang lurus dalam pemerintahannya, jalan yang lurus dalam perekonomiannya, jalan yang lurus dengan pertaniannya, jalan yang lurus dengan industrinya, jalan yang lurus dengan rancangannya, jalan yang lurus dengan hasrat dan juga keinginannya, jalan yang lurus dengan keluarga, adik-beradik, sanak saudara, lingkungan masyarakat, umat, negara, suku dan bangsa, kesemuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Indah tak? Indah sungguh. Semuanya tercakup tak? Ya, memang tercakup. Ini dengan kita nak menanam tanaman. Ini dengan kita nak berobat. Ini dengan kita nak menterapi diri daripada penyakit. Ini dengan kita nak dapatkan kebugaran, kesehatan dan keafiatan. Ini dengan kita nakkan kecantikan dan juga dengan keindahan. Ini dengan kita nakkan kemodernan dan kemajuan. Sama tidak terkecuali, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Itu sebagai suatu sir, itu satu rahasia tersembunyi
di dalam ihdinas siratal mustaqim. Itu saja permintaannya, bimbing kami kepada jalan yang lurus. Kalau kita telah terbimbing kepada jalan yang lurus, maka hidup kita akan muttazin, hidup kita akan stabil dan juga akan seimbang. Tak akan kita nak-nakkan sesuatu yang Allah tidak suka. Tak akan dengan kita merancang rancangan sesuatu yang Allah tidak suka. Tak akan dengan kita membabitkan orang-orang kepada Allah, perkara-perkara Allah yang tidak suka. Tak akan dengan kita menjerumuskan orang ramai kepada perkara-perkara yang tidak suka. Tak akan dengan kita mengajak masyarakat dan juga sesiapa saja kepada perkara-perkara yang Allah tidak ridha. Kenapa? Sebab kita telah memohon bimbingan jalan kepada jalan yang lurus dengan Allah Jalla Jalaluh sebanyak 17 kali. Kalau seandainya ada statement, ada pernyataan, ada tindakan, ada keputusan, ada kebijakan, ada aturan, ada undang-undang, ada perilaku, atau apa saja dalam kehidupan manusia secara tidak lurus, itu membuktikan, memastikan, ya ima orang itu tidak sholat tapi tidak betul, betul tapi tidak benar, benar tapi tidak pada waktunya, benar tapi tidak ikut aturan, benar tapi dengan beberapa perkara mukhalafat terhadap amalan sunnah, benar tapi tidak ikhlas, ikhlas tapi dalam bentuk yang masih ternodai dengan riya, sum'ah dan ujub. Ahbabana fillah, duyupanan aiza, tidak ada yang lebih mahal daripada ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Memang di antara daripada yang termahal daripada ibadah, di antara daripada yang termahal dalam aktiviti kita sehari-hari, itu dengan kita dapat berbuat secara tulus, ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Besar pahala amal ibadah yang kita laksanakan secara sembunyi-sembunyi. Besar amal ibadah yang kita laksanakan pada saat ketika tidak ada orang yang tahu. Besar ibadah yang kita laksanakan pada waktu dengan orang yang mendapatkan jasa baik daripada kita, dia tidak tahu yang jasa baik itu datangnya daripada kita. Kenapa jadi afdol? Sebab karena tidak ada yang melihat. Kenapa jadi afdol? Karena tidak ada orang yang tahu. Kenapa jadi afdol? Sebab sasaran target kita hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho, untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah, tabarakallah. Di antara daripada yang teristimewa adalah sedekatus sir, sedekah secara sembunyi. Dalam berapa ramai pasangan dua laki istri, itu dalam bertahun-tahun tidur bersama, tapi ternyata istri tidak mengetahui sang suaminya menangis pada tiap malam, meratap dan merintih-rintih di hadapan Allah Jalla Jalaluhu pada masa berbaringnya. Mungkin mata terpajamkan atau matanya terpajam, tapi tetap hatinya meratap, hatinya menangis. Basah bantalnya tanpa diketahui oleh sang istri yang ada di samping. Mungkin barangkali beda posisi, jadi mungkin istri bertelantang, mungkin juga istri menggiring ke sebelah kiri, dia menggiring ke sebelah kanan. Istri kira dia adalah keselesaannya ke sebelah kanan, atau keselesaannya menggiring ke sebelah kiri. Suami lagi sedang tidur nyenyak, padahal tidak. Ternyata dengan suami merintih, meratap, menangis, berdoa di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kita sekarang Masya Allah, tabarakallah, ini live nih, ya Allah ampunkan kami, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Kita nak tunjukkan yang dengan kita dalam pengajian sekarang ini. Jadi Abi buat pengajian sekarang ini dapat ditonton oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan manfaatnya, ya Allah, itu akan terhakis. Kalau ada tujuan-tujuan yang tidak elok, kalau ada terlintas dalam hati, mungkin ada rasa ujub, mungkin juga ada riaknya, mungkin juga ada sum'ahnya, mungkin juga ada rasa bangganya. Masya Allah, tabarakallah. Itu juga dengan kawan-kawan yang bagi komen di situ, komen lagi. Jadi pada masa kita komen, kan berarti dengan kita tahu. Berarti semuanya tahu, yang dengan kita hadir. Jadi kita tidak suudzon. Misal saja pada waktu kita tulis di situ hadir, supaya jangan sampai nanti dengan kita tidak, jangan sampai dengan kita dikira tidak bersama. Bagus. Tapi kalau kita tulis hadir melulu, sekejap hadir, sekejap hadir, sekejap hadir, sekejap bunga, sekejap bunga, sekejap bunga. Takut kalau ada orang su'adzan dengan kita tuh
Tak ria kah agak-agaknya? Kan jadi masalah. Ada orang melaksanakan satu ibadah, tidak ada seorang yang mengetahui kenapa puasa lebih afdal daripada yang lain, daripada sejumlah sekian ibadah. Karena dengan seumpama puasa tidak ada orang yang cambian dengan kita berpuasa. Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan dengan sebagian daripada sahabat Nabi kita lainnya, kalau pada waktu pagi maka muka akan disapu, dikemaskan, dirapikan, yang sama sekali dengan sapuan air atau dengan sapuan pelembab kepada muka tidak menunjukkan yang dengan orang tadi itu sepanjang malamnya bertahajud, yang di malam hari dia tidak tidur. Naudzubillah tak? Naudzubillah kalau pada itu dengan kita tulis hadir di situ, tapi kita ternyata setengah jam makan di dapur. Misal saja Abi tak kata macam tu. Tapi mungkin juga ada tak salahnya lah kalau kita ingatkan. Abi tak boleh macam tu. Tapi kalau beranjak sikit saja, tak ada di situ. Berarti live akan terputus. Cuma Nabi boleh secara berpura-pura, tak boleh. Abi tidak boleh secara berpura-pura. Karena kalian tonton Nabi. Tapi Abi tidak tonton kalian. Kalian tulis hadir di situ. Betulkah kalian hadir? Ya, 90%, 9,9 betul. Tapi kalau seandainya tidak pun nama sudah hadir, mungkin ke dapur masak. Nanti pada akhir tulis lagi hadir, acungkan lagi tangan, acungkan lagi kata sokongan. Mungkin saja ala kulli hal. Jadi itu perbezaannya. Jadi ahbabana fillah, ada di antara daripada orang-orang yang dengan amal ibadahnya tidak diketahui oleh segenap makhluk, sampai kepada malaikat pun tidak tahu apa yang dia rancangkan. Itu adalah ibadah yang paling mulia, yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan live yang kita adakan bersama di sini, live kita kalau semuanya mengikuti bersama Abi dalam tiap hari, kalau sampai kepada 4 pertemuan pun hampir tidak kurang daripada dalam 4 jam. 4 jam daripada 24 jam itu masih sedikit. 4 jam kalau dibandingkan dengan masa kita berwhatsappan, tengok Facebook dan lain sebagainya pun juga masih sedikit. Agar bagaimana yang sedikit tadi itu mempunyai nilai yang tinggi dan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sokongan daripada kalian, like di situ, share lagi dengan kawan-kawan, niat satu untuk memberikan sokongan. Yang kedua, untuk menggugah hati dan semangat kepada kawan-kawan. Yang tiga, agar dengan majlis-majlis seperti ini akan senantiasa kekal dan berkelanjutan. Yang keempat, agar bagaimana dengan kita dapat mengkondisikan diri kita di majlis-majlis kita, juga di majlis-majlis ilmu dengan tulus ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat tafakuh sebut namanya, tak sebut namanya tak kisah, atau dengan nama samaran hadir, itu ada teman-teman kita yang tengok dalam screen di sini, tahu fulan hadir, dia juga termotivasi hatinya untuk hadir. Tapi tak payah tulis banyak-banyak, sekali dua cukup sokongan, supaya jangan sampai nampak dengan kita macam seperti kita tidak fokus, macam seperti dengan kita tidak konsentrasi. Tapi mungkin juga sebaliknya, orang yang senantiasa komen itu lebih konsentrasi dan juga lebih fokus daripada yang lain. Kenapa? Sebab dia memberikan sokongan. Berarti akan ada sokongan kalau dia paham. Akan ada pemahaman kalau pada tidak memberikan tumbang kepada pembicaraan. Cuman juga pada masa yang sama akan lebih besar nilainya kalau pada waktu kita paham dan mengerti dan kita amalkan pada masa yang sama. Tak ada orang yang cam apakah dengan kita hadir ataupun juga tidak. Jadi kesimpulannya macam mana tentang komen? Abi fleksibel saja. Kalian yang komen senantiasa selalu, terima kasih banyak karena juga ada suatu nilai positifnya. Yang tidak komen hanya hadir saja dan juga ingin tidak ada orang yang tahu siapa yang hadir pada saat ketika itu pun juga bagus. Jadi di sini ada yang tak lagi komen, nampak merajuk kali. Astagfirullahaladzim. Kalau ikhlas kerana Allah tidak seperti itu. Kalau kita mengaji, ada teguran, ingat, ada nasihat, ada panduan yang bagus, yang dapat dan yang logik, itu jangan ditolak. Kita berbesar hati untuk kita menerima teguran daripada sesiapapun.
Jadi Abi mungkin di antara daripada orang yang selalu dapat teguran daripada komen di situ. Alhamdulillah, ucapan jutaan-jutaan terima kasih yang memberikan teguran, bukan lagi teguran secara individu, tapi teguran dalam screen, paparan, komen di situ. Tapi yang Abi nak ucapkan ampun dan maaf, kalau pada saat ketika dengan Abi tidak sempat untuk menjawab, sebab ini jarak Abi dengan screen ada kira-kira dalam 1 meter atau paling tidak pun dalam 80 cm jauh. Abi tak pakai spek mata, tulisannya tu kecil, tu yang Abi masih remang-remang atau bukan remang-remang, tak dapat baca langsung. Jadi kalau Abi tak menyawat salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, untuk semua salam kalian seumur hidup sampai pada hari kiamat. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti kita, kalau pengajian kita begini selalu, senantiasa dan berterusan seperti ini, maka nanti Abi akan berikan peluang kepada sisi soal jawab kepada kawan-kawan yang ikut live bersama kita dalam beberapa waktu. Mungkin kita akan ambil waktu sekali dalam sehari itu, atau 2 kali dalam seminggu, atau 3 kali dalam seminggu untuk untuk sisi soal jawab. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu bukan di screen yang ada di hadapan Abi. Nanti Abi tak dan tengok di situ. Jadi di handphone yang ada bersama Abi sekarang ini. Jadi mungkin siapa masuk pertanyaannya di sini, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, bagaimana pertanyaannya, masuk ke dalam WhatsApp Abi saja. Masuk ke dalam WhatsApp, nanti Abi tengok, baru Abi jawab pertanyaan satu persatu. Atau ditanyakan kepada admin SNTV, nanti mereka kumpul daripada beberapa pertanyaan yang ada di screen sekarang ini, masukkan ke dalam WhatsApp Abi. Jadi Abi tinggal baca ke semua pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan. Jadi senang saja bagaimana caranya, kawan-kawan boleh atur. Kembali, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terbaru? Yang terbaru daripada bacaan kita pada petang hari ini, itu adalah surah Fatihah yang diakhiri dengan amin, sebagai suatu perkara yang patut untuk kita pahami dan patut untuk kita amati, yang patut untuk kita berikan tumpuan secara pasti dan juga semaksimal mungkin. Kenapa diakhiri dengan amin? Diakhiri dengan amin sebab kesemuanya dengan segala aktiviti kegiatan kita sehari-hari, dengan segala kesibukan-kesibukan yang menyibukkan, dengan segala kelengkapan dan keperluan hidup, dengan segala yang menyelimuti, yang mendampingi, yang menyertai kehidupan kita dari lahir sampai mati, itu kalau tidak terbimbing dengan bimbingan hidayatullah, tidak terbimbing dengan bimbingan as-siratal mustaqim, menurut saya tidak akan selamat. Itu perlunya. Makanya Abi tetap menghimbau kawan-kawan di Tafakuh, kawan-kawan di Mahat An-Nur, Az-Zain, Anwar, Maki, semuanya yang di Kuching, Sabah Sarak, tidak ada yang terkecuali. Jangan tidak mengaminkan Fatihah imam dengan nyaring. Orang nak kata apakah kita tak kisah, yang penting baginda senyum. Yang penting baginda akan bangga dengan kita kalau pada Nabi kita tengok, sebab Nabi kita diaminkan bacaan beliau itu dengan nyaring. Jangan kena nanti orang kata apa pula. Orang tu akan jadi pemberi syafaatkah kepada kita. Nanti orang akan komen lagu mana atau macam mana pula nanti dengan kita kalau kita begitu. Kita tidak sekubur dengan orang. Hidup kita, kita yang punya tanggung jawab. Matian kita, kita yang punya tanggung jawab. Kesudahan kita, kita akan menikmati. Kebaikan orang lain tidak akan menyelamatkanmu. Keburukan daripada orang lain tidak akan memperangkap dan juga tidak akan mencelakakanmu. Maka jangan sampai raikan orang lain, siapapun orang lain itu, kalau pada saat kita tidak akan meraikan apa yang Allah nakkan dan Rasulnya kepada kita. Perlu raikan apa yang Allah inginkan, hormat menghormati ia, harga menghargai ia, pertimbang mempertimbangkan betul, setia dan patuh ia memang wajar, tapi jangan sampai kehendak daripada Allah dan bimbingan daripada Sayyidina Rasulullah SAW tidak mendapatkan tumpuan perhatian daripada kita. Jadi kata salah seorang daripada ulama,
bernasihat kepada seseorang yang diancam oleh Ibnu Abi Hubairah. Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah ini menteri atau juga gubernur. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menyelamatkan kamu daripada kezaliman, kediktatoran, sikap sadis diktator daripada Ibnu Abi Hurairah, daripada Ibnu Abi Hubairah, tapi Ibnu Abi Hubairah tidak mampu untuk menyelamatkan Anda daripada murka, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya apa? Maksudnya kalau pada waktu seseorang itu terbabit kepada satu perkara haram, terbabit pada satu kesalahan, karena untuk meraihkan atasannya, untuk meraihkan orang-orang yang berkuasa ke atas dirinya, meraihkan mereka dengan melanggar hukum hakam Allah, mereka tidak mampu untuk menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Tapi meraihkan Allah Jalla Jalaluh dengan arti patuh dan taat. Setiap hukum hakam Allah jangan dirubah. Agama ini sampai kepada kita secara mutawatir. Agama ini sampai kepada secara sempurna. Kebijakan-kebijakan daripada kita, ya bagus, tapi jangan sampai membijaksanai ketentuan undang-undang aturan daripada Allah Jalla Jalaluh. Yang itulah merupakan wahyu qat'i yang tidak dapat diotak-atik tentang keabsahan dan juga tentang kebenarannya. Kira-kira kalau ada yang menyalahi ketentuan hukum hakam Allah Jalla Jalaluh yang sabit dengan Al-Quranul Karim, yang walaupun daripada baginda Nabi penyampaiannya, tapi baginda telah mendapatkan garansi daripada Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu daripada Allah Jalla Jalaluh. Pada waktu dengan kita menjunjung tinggi perintah Allah, pada waktu dengan kita patuh dengan kehendak Allah, pada waktu dengan kita melebihkan apa yang Allah nakkan kepada kita pada waktu kembali dengan ridho, dengan rahmat dan dengan kasih sayangnya Allah. Man ahabba liqa Allah, orang yang suka nak berjumpa dengan Allah, Allah pun juga ingin menjumpainya. Kenapa? Sebab pada saat ketika itu dia sudah melihat tempat yang akan ditempatinya, dia sudah melihat dan menyaksikan rahmat, maghfirah, ridha, mahabbat daripada Allah yang menunggunya. Percuma dia tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah. Rinduan seorang hamba untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun juga merindukannya. Coba kalau pada waktu berbuat samsing, berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat diktator, berbuat perkara-perkara yang dimurka, dia tidak berani berjumpa dengan Allah, takut dengan kematian, takut kalau berjumpa. Tapi bagaimanapun, takut tidak takut tetap akan berjumpa. Tidak akan mungkin kita dapat mengelak daripada kematian. Bagaimanapun, dengan kita nak mengelak, kita tetap tidak akan terelak. Kematian suatu perkara yang akan mengejar kita. Sudah tidak sudah, tetap dia kejar kita. Insaf tidak insaf, tobat tidak tobat. Tobat tidak menunggu kita. Tobat tidak menunggu kematianmu. Tobat tidak menunggu keinsafanmu. Kamu insaf tidak insaf, kalau kamu tidak insaf, tetap saja dengan kematian, tetap saja dengan kesudahan, itu akan tiba mendatangi kita. Jadi kematian tidak menunggu kamu insaf, kamu sedar, kamu baik, kamu mulia, kamu santun, kamu bijak, tidak menunggu. Habis waktumu berarti sudah tidak dapat ditawar dan juga tidak dapat ditunggu. Itu realiti, itu adalah hakikat yang sebenarnya. Maka wali abdi masa'al, untuk hambaku apa saja yang dia mohon di situ, sesuatu yang dia minta. Berarti sesuatu yang diminta itu ada tercakup di dalam ihdinas siratal mustaqim. Jadi Abi tidak memaksa kalian dengan sumpah berjanji ta'ahud, tapi memaksa kalian dengan sunnah atau dengan sedikit sebagai petanda kita setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperkenankan seruan daripada baginda, fa'aminu idza amal imamu, apabila mengucapkan amin, fa'aminu, maka aminkanlah. Aminu itu dengan sekeras-kerasnya atau dengan senyari-nyarinya. Coba pastikan saja, kamu salah saja di masjid wilayah kah, di masjid negeri negara kah,
Itu macam mana pun rentak bacaan imam yang cantik sampai dengan imam tadi itu membaca amin selepas Fatihah. Waladdallin. Imam yang membimbing. Amin. Itu pun orang belakang hanya sebagian kecil saja. Kalau dengan generasi tua memang boleh dikatakan confirm. Tak kedengaran bunyi amin daripada mereka. Rugi, rugi, rugi. Kamu lebih mendingan kehilangan kereta di luar daripada kamu kehilangan amin tidak sempat menyaut imam dengan bacaan. Oh, saya kan ada jawatan. Saya kan menteri jawatan, kedudukan, kesultanan, kerajaan, kementerian, ataupun juga dengan ketenteraan, kepolisian, apa saja, kekiaian, kealiman, ketuan guruan, kemaulanaan, apa-apalah dengan bahasa kalau kita nak melayukan semuanya seperti itu, semuanya seperti itu, tetap saja kita kembali kepada Allah. Tetap saja kita mengharapkan belayan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Jalla Jalaluhu. Berbuat sesuatulah yang buat Allah suka dengan kita. Buat sesuatulah yang dengan begitu tersenyum dengan kita. Nabi kita tidak inginkan harus kita sebagai orang yang paling tampan. Tidak. Dia siapapun tampan tidak tampan, handsome tidak handsome tetap akan diterima di sisi Allah. Sebab Allah tidak melihat kepada kecantikan, ketampanan, kekacakan kepada kita. Kekacakan yang ada pada diri kita. Ya Allah tengok hati kita macam mana, tanggung jawab kita macam mana, ubudiah kita macam mana, ketulusan kita macam mana, itu yang akan dilihat oleh Al-Maula Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Kalau sudah kamu terbimbing kepada jalan yang lurus, terserah. Nak jadi menteri kah, nak jadi DO kah, nak jadi gubernur kah, nak jadi presiden kah, nak jadi sultan kah, nak jadi raja kah, tak kisah apapun jawaban yang teristimewa. Kejar saja asalkan kamu telah mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi kalau seandainya tidak mendapatkan hidayah daripada Allah, pemerintahan boleh memperangkap, kerajaan boleh menjerumuskan, kesultanan boleh menjerumuskan, kewalian boleh menjerumuskan, keilmuan boleh menjerumuskan, dan juga dengan kepakaran pun juga boleh menjerumuskan. Pakar tapi masih ada sifat-sifat yang tidak baik, alim tapi masih ada sifat-sifat yang tidak baik, memimpin tapi masih ada sifat-sifat yang tidak baik. Masya Allah, orang yang pertama tapi masih ada sifat-sifat yang tidak baik. Itu perlunya kita bergelut dengan ilmu di sepanjang hidup, daripada buayan sampai kepada liang lahat. Setelah dengan kita dengan 3 kriteria permintaan bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul dan juga pengikut mereka, bukan jalannya orang-orang Yahudi yang kau murka orang-orang Yahudi Zionis, Allah murka. Waladhdallin, bukan juga orang-orang Nasrani yang Allah sesatkan. Al-Quran mengatakan mereka itu adalah dhalun. Al-Quran menyatakan walan tarda angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum, bukan hatta tattabi'a obatahum, hatta tabi'a pakaianahum, hatta tabi'a makan cara makan mereka dan juga dengan duduk hum. Tidak, hatta tabi'a millatahum, sehingga sampai kalian ikuti agama ideologi mereka. Jadi kalau pada waktu kita ikuti cara mereka berobat, ikuti cara mereka berpakaian, ikuti cara mereka makan, ikuti cara mereka minum, ikuti cara mereka berbudaya, ikuti cara mereka berteknologi, ikuti cara mereka berkomunikasi, ikuti cara mereka berhibur, ikuti gaya mereka hidup, itu masih sikit. Mereka masih belum ridho. Bila mereka akan restu kepada kita, kalau pada waktu kita sudah mengikuti ideologi, akidah, keyakinan mereka, waliyadzubillah. Maka hati-hati. Kadang-kadang kita anggap hayyin, kecil statement yang kita perkatakan, tapi ternyata wahwa indallahi azim. Tapi hakikatnya itu satu perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ru'asa wa mar'usin, atasan dan bawahan, hukama dan mahkumin, yang memerintah dan yang diperintah, amirin wal ma'murin, yang memerintah dan yang diperintah, yang di atas dan juga yang di bawah, yang sebagai hakim dan yang mahkum, semuanya
mendapatkan bimbingan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nabi kita macam mana? Baginda dengan para sahabat dan juga dengan para malaikat. Kalau dengan para malaikat itu di tiap kali kita mengaminkan akan mengucapkan amin. Ingat, ini amanah kepada kalian semuanya. Amanah kepada laki dan perempuan. Ya, perempuan tidaklah perlu mengeraskan suara yang sampai ketara kedengaran sama laki-laki, tapi jangan tidak diaminkan Fatihah daripada imam. Syaratnya imam mengaminkan, kita ikut mengaminkan, para malaikat ikut mengaminkan. Selain daripada isi kandungan yang ada dalam doa permintaan kita tadi itu, dan juga yang ada pada ucapan amin, artinya kabulkan, perkenankan ya Allah. Selain daripada itu, ada balasan yang Nabi kita sebutkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan terampunkan dosa kesalahannya yang telah lalu. Jadi pakcik-pakcik tua, makcik-makcik tua, khususnya pakcik-pakcik, datu-datu, Tan Sri, Maulana, Kiai-Kiai, Baba-Baba, dan juga dengan tutu guru kita ini kan diantara daripada orang yang ada sifat ego juga karena kelebihan yang kita miliki. Tu guru karena dengan keilmuannya, Kiai juga karena dengan kebolehannya, kemudian yang lain karena dengan kedudukannya, yang lain karena dengan gelarannya. Itu kadang-kadang yang menjadi syaitan kebir dalam kehidupan kita, menghalang dan menghijab kita daripada kebajikan. Coba tengok dalam lantunan yang senantiasa kita sebut. Anak-anak kecil dia semangat berzikirnya, orang tua diam saja. Anak-anak remaja dengan salatan yang nyaring. Ya Imam Arus liya sanadi. Dia kalau pada waktu memimpin suka seronok kalau orang ramai ikut menyahut. Tapi pada masa yang sama kalau orang lain yang membawa lagu, kasidah, sanjungan puja, dia tidak menyahut. Itu kan pelit. Itu berarti masih ada sifat egois, sifat hanya mementingkan diri saja. Kau suka orang lain menyahut bacaanmu, menyahut lantunan kasidahmu, sahut juga lantunan kasidahnya dia. Kita tua, jadi role model. Kita pemimpin, jadi role model. Jadi betapa seronoknya kita kalau pada waktu dalam masa zikir bersama, KL Kuala Lumpur berzikir. Sekarang ini jangan lagi berzikir, bahasanya Kuala Lumpur beristighfar, bermunajat, beristighasah. Jangan 3, 4, 5, 6 orang. 3, 4, 5, 6 orang yang menjadi wakil. Apakah minta maaf? Yang menjadi wakil itu yang terbaik? Kalau kita berbicara secara jujur, kita tidak ada yang baik. Kita semuanya ada kekurangan, banyak kekurangan yang kita miliki. Maka dengan kita berkumpul itulah agar kebaikan daripada individu terkumpul menjadi banyak yang melayakkan agar dengan permintaan kita dikabulkan. Itu maksud daripada kita berkumpul, majtama'a qaumun. Itu rahasia kita melaksanakan salat berjamaah dan juga dengan salat Jumat. Per hari, 5 kali sehari untuk kita menumuskan, untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Per minggu, pada hari Jumat dengan jumlah bilangan yang lebih ramai. Per tahun, di Padang Arafah dengan jumlah bilangan yang lebih istimewa. Kalau tidak pun dengan perhimpunan yang tadinya dah berada di luar bandar, akan kembali ke kampung, akan kembali ke tempat asal, untuk berkumpul dalam melaksanakan salat Id yang mengumpulkan ribuan ramai manusia. Semakin ramai, semakin besar harapan permintaan kita akan dikabulkan. Kuala Lumpur beristighfar atau Malaysia beristighfar, Indonesia berzikir, Indonesia bertasbih. Jangan sampai tasbih yang bercinta, cinta yang membawa kita untuk bertasbih ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ayat-ayat cinta. Jangan ayat cinta. Adalah ayat-ayat ubudiyah, cinta daripada hamba kepada sang penciptanya. Bukan cinta bertasbih. Kita yang bertasbih, manusia yang bertasbih. Agar dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahbabana fillah, pada waktu kita di mana saja, pada dalam perhimpunan, coba perhatikan. Kameramen saja, maaf ya kameramen, bukan kameramen SNTV, kameramen mana-mana saja. Biasanya mereka akan tampil dengan penampilan yang agak beza. Kalau seperti Indonesia kebiasaan kuku panjang, ini yang kelingking dengan yang ibu jari, mungkin juga dengan telunjuk.
artis-artis, atlet-atlet juga semacam itu. Begitu juga dengan pengarah film, sutradara, kadang berambut panjang, gondrong, kadang kepala dibotain, tak ada rambut. Mereka akan tampil berbeza. Gelang pun juga agak ketara, kalung pun juga ada ketara. Itu kameramen yang tidak banyak bergelut dengan agama, tidak banyak bergelut dengan ilmu dan juga dengan ulama. Pada saat ketika menyorot kepada suatu perhimpunan Kuala Lumpur, beristighfar, berzikir, di mana acara tersebut dihadiri oleh segenap lapisan masyarakat dan juga tidak terkecuali dengan para raja-raja dan sultan. Ada saja daripada sultan yang hadir, terserah. Sultan kita yang mana satu, presiden kita yang mana satu, atau menteri kita yang mana satu, nampak ketara dia menyahut. Jadi ternyata tuanku Sultan Abdullah yang di Pertuan Agung ternyata menyahut dengan nyaring. Atau dengan beliau angkat tangan pada waktu Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi li, kata Sultan Selangor, waghfir ilahi li kullil muslimina bima yatuhu bil masjidil aqsa wa bil harami. Sahut kembali oleh Sultan Kelantan atau Sultan daripada Terengganu, atau juga dengan tuanku Sultan daripada Perlis. Semuanya berselawat. Mesti kameramen menyorot. Kita nih yang bawa-bawa ke sini tak disorot lagi. Yang disorot itu siapa? Tuanku. Pada saat ketika menyahut nyaring dan ketara. Kalau kameramen yang tidak banyak bergelut minta maaf dengan salawat, dengan zikir, dengan doa, dan juga dengan ibadah, dan juga dengan ilmu dan zikir, atau ilmu dan ulama, ternyata terpancing perhatiannya kepada tuanku, atau kepada raja, atau kepada presiden. Katakan saja Sultan Brunei pun juga hadir. Ternyata Sultan Brunei pada waktu kita qiyam, halul qiyam. Jadi pada waktu mahal qiyam kan ada doa di situ di penghujung daripada Samti Durar. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitam wa'tina ma qad sa'alna. Jadi kata Sultan Brunei, min atayakal jisab. Bila angkat tangan begitu, mesti puluhan kameramen menyorot. Kalau itu mencuit perhatian daripada kameramen, apakah tidak mencuit ridho, rindu, kasih sayang daripada Rasulullah dan juga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami dengan bahasanya. Kenapa orang tua mempunyai satu kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Jalla Jalaluhu saat ketika Allah panjangkan umurnya. Karena orang yang tua, yang panjang usianya, waktu tergunakan untuk kebajikan, itu telah mendapatkan yang terbaik dan teristimewa di sisi Allah. Itu adalah umur yang berberkat. Tapi kita bersabda khairukum, semulia-mulia kamu yang panjang umurnya dan juga yang bagus amalannya. Jangan lupa, yang walaupun setengah jam hanya di seputar amin, yang inti kesimpulannya, jangan dari malam hari ini, bacaan yang nyaring daripada imam, jangan tidak diucapkan amin, beramai-ramai sekeras suara kita. Arti amin, kabulkan ya Allah. Kalau Allah kabulkan, kamu akan jadi manusia yang mustaqim, akan menjadi manusia yang lurus, akan menjadi manusia yang bermanfaat untuk agama secara khusus diri pribadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Ummu Salamah an-Nawasifat, bila telah mensifatkan bacaan baginda Nabi SAW harpan-harpa, wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga dengan baginda sebelumnya
Urahu qala wa Utsman kanu yaqrauna maliki yaumiddin. Riwayat daripada Sayyidina Anas, baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman membaca maliki dengan panjang. Jadi apakah bercanggah dengan riwayat daripada Sayyidatuna Ummu Salamah? Tidak. Kadang-kadang Nabi kita baca maliki, kadang-kadang Nabi kita baca maliki. Kedua-duanya betul dan bagus. Riwayat daripada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a anna an-nafsa bin nafsi wal ainu bil aini. Jadi ini qiraat dibaca al-ainu dibaca dengan marfu. Jadi tidak diatapkan kepada an-nasa. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata. Jadi waw di situ bukan waw atap tapi waw itu adalah wawul ibtida. Jadi jumlah jadi mubtada khabar wal ainu bil aini. Jadi tidak lagi ma'tub kepada an-nasa, an-nafsa menjadi isim kepada ana. Qala bismillahirrahmanirrahim, riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a hal tastati'u rabbuka. Hal tastati'u ayat yang masyhur, qiraat yang masyhur, hal yastati'u rabbuka. Itu permintaan daripada al-hawariyun. Idz qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzil alaina ma'idatan minas sama. Saat ketika tatkala al-hawariyun berkata kepada Nabiullah Isa, ya Isa, apakah Allah mampu untuk menurunkan hidangan makanan daripada langit? Dijawab oleh Nabiullah Isa, qalat taqullah in kuntum mu'minin, takwa kalian kepada Allah kalau kalian berasa diri yang beriman, berasa sebagai orang-orang yang beriman. Takwa Allah itu akan menurunkan ma'idah minas sama. Takwa Allah akan menurunkan vaksin COVID-19 secara rabbani. Takwa Allah akan menyelamatkan kita daripada segala bencana. Kalau takwa Allah boleh menyelamatkan kita daripada api neraka, daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala, tak bolehkah takwa Allah akan menyelamatkan kita daripada segala problem, khususnya dengan COVID-19 yang tidak pernah berakhir. Lalu saja boleh dikatakan kamu selalu saja berita yang kita dengarin, rasa-rasanya kalau kita guna tasbih yang begini nih, reporter kah, menteri kah, apalagi kalau dengan KKM, itu insya Allah tak lagi dengan hitungan 100. Dalam sehari itu kita mungkin dah berapa ribu, berapa ratus, berapa kali. Boleh katakan paper atau majalah jurnalistik atau dengan akhbar tempatan harian luar dan lain sebagainya, yang paling banyak tertulis di situ adalah kalimat COVID-19. Ini kalau Allah tidak tolong, ya Allah, mau sampai bila kita akan dapat menyelesaikan dan juga mengatasnya. Tambah diramalkan oleh orang-orang pakar spesialis, katanya ini akan hidup berkepanjangan dengan kalian. Jadi yang walaupun dia katakan begitu, tapi katanya jangan tegang, jangan stres. Dia dengan COVID-19 atau juga dengan virus tersebut tidak menular melalui udara, tapi melalui percikan, rembusan, semburan, mungkin daripada bersin, itu daripada orang yang ada. Astaghfirullahaladzim, bukan daripada orang yang tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkataan daripada Nabiullah Isa, kalau memang rasa-rasa masih belum memadai juga dengan penjelasan dan keterangan, arahan bimbingan daripada Rasulullah SAW, takwa Allah itu adalah penyelesaian atas segala-galanya. Kalau seandainya kita nak ditanya dengan jawaban yang sama, kalau saya pengen dapat rezeki banyak, gimana caranya? Takwa Allah. Kalau saya pengen agar dapat jawatan yang tinggi, jawabannya takwa Allah. Kalau saya pengen untuk mendapatkan pasangan hidup yang bagus, takwa Allah. Kalau saya pengen untuk mendapatkan istri yang cantik dan salehah dan taat, takwa Allah. Kalau aku ingin mendapatkan suami yang amanah dan jujur dan baik, jawabannya takwa Allah.
Kalau aku ingin agar terselamat daripada bencana dan juga daripada huru-hara, jawabannya taqwallah. Kalau aku ingin untuk mendapatkan jawatan yang teristimewa di dunia dan akhirat, jawabannya taqwallah. Kalau aku ingin menjadi orang yang mahbub, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, jawabannya pun juga taqwallah. Ini taqwallah. Kan mustahil tak? Itu macam seperti mustahil meminta kepada Nabiullah Isa alaihissalam dan mempertanyakan apakah Allah mampu untuk menurunkan hidangan makanan daripada langit. Jawabannya daripada Nabi Isa, beliau tidak mengatakan tidak. Beliau mengatakan qala taqullah in kuntum mu'minin. Ittaqullah mungkin maksudnya berwaspadalah, takutlah kamu kepada Allah, jangan meminta yang bukan-bukan. Mungkin jangan minta yang bentuk merepek. Itu merahat puja, nak dapatkan hidangan sajian makanan daripada langit. Tapi mungkin juga maksud daripada perkataan kalau taqullah, kalau nakkan yang itu, takwalah kamu kepada Allah. Tidak Allah sudah turunkan al-manna wa salwa kepada Bani Israel. Sedangkan Allah Maha Kuasa untuk menerbangkan, mengisra dan memeratkan bagi Nabi tanpa peralatan modern yang kita gunakan sekarang ini. Allah Maha Kuasa. Takwa Allah adalah yang akan menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan. Yakin, yakinnya. Kenapa yakin? Kenapa perlu yakin? Kenapa Allah? Kenapa Rasulnya? Sebab kita adalah ciptaan Allah. Jadi pendengar yang ikuti pengajian para alim ulama, jangan sampai jenuh. Jangan sampai terasa berat pada saat ketika disebut Allah dan Rasulnya. Pastikan bagaimana hati kita pada saat ketika disebut nama Allah dan Rasulnya mutmainnan bil iman, serasa segar, nyaman, nikmat, itu berarti hati kita sehat. Kenapa Allah dan Rasul yang senantiasa disebut? Sebab kita pertama ciptaan Allah, kedua di dunianya Allah, ketiga dengan ketentuan Allah, memakan rezekinya Allah, atas permukaan buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah, menikmati segala pemberian daripada Allah, kembali kepada Allah. Ayo macam mana? Bukan kembali kepada manusia. Bukan kembali kepada WHO, bukan kita kembali kepada Amerika, kepada Zionis, bukan kita kembali kepada Eropa, bukan kita kembali kepada Amerika, kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Macam mana sebutan takwa Allah itu tidak senantiasa disebut dan tidak senantiasa keluar daripada mulut kita. Sedangkan hakikat yang sebenarnya, innalillah, kita adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Jadi kita akan kembali ke pangkuan siapa? Ke pangkuan Arhamur Rahimin. Dikatakan sesiapapun manusianya itu nanti akan dipeluk atau akan dijepit oleh bumi. Hanya antara jepitan dengan jepitan itu tidak sama. Pelukan daripada bumi atau jepitan daripada bumi yang kita istilahkan dengan bahasa pelukan itu bergantung kepada manusianya. Macam seperti pelukan ibu yang merindukan anaknya yang sejak beberapa bulan tahun yang lalu tidak datang, dipeluk dengan penuh kemesraan, dengan penuh rasa kasih sayang. Tapi pelukan orang yang marah, pelukan orang yang benci dan murka, itu pelukan yang sakit dan yang menyiksa. Begitu, sebab kita adalah berasakan daripada tanah. Minha khalaqnakum. Khalaqatu disitu siapa? Allah yang ciptakan. Daripada tanah kau diciptakan, kepada tanah kau kembali, dan daripada tanah kau akan dihidupkan kembali. Maka insya Allah tidak ada yang protes, tidak ada yang komplain kalau pada waktu kita senantiasa mengingatkan takwa Allah adalah penyelesai. Allah dan Rasulnya yang pada urutan pertama yang harus kita patuhi dan juga kita harapkan kasih sayang dan keridhaannya, sebab kita akan kembali kepada pangkuan ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hal yastati'u boleh dibaca dengan hal tastati'u. Wa min surati Hud, dan qiraat daripada surah Hud. Insyaallah nanti kita pada kajian kita yang menyusul. Hadza billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
زقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan berjumpa kembali nanti malam pada pukul 9.30 akan kita awali dengan bacaan doa Sayyidina Anas bin Malik dan juga dengan zikir tasbih, tahmid, takbir atau dengan zikir-zikir yang seumpamanya yang akan kita baca beramai-ramai. Ajak anak-anak ikut serta setengah jam atau 25 menit kita berzikir mengingat Allah Jalla Jalaluh. Tidak tahu dari anak kita yang mana, seisi keluarga kita yang mana, dengan individu yang mana yang akan didengar ratapan hati permintaan dan permohonannya yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza billahi taufik. Sekedar mau jawaban nanti tolong diberikan informasi. Selesainya nonton pengajian secara berdiri begini atau mau dibaringkan. Itu nanti tolong bagi jawaban. Di Bagabi sama saja diri begini silah, kalau kita nak rubahkan pun juga tidak mengapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.